Selamat sore Mas Susno. Selamat sore, Selamat sore Mas Haryanto. Selamat sore Mas Mukto. Kita ketemu lagi, kita berbincang kelanjutan teka-teki kejadian di Rumah Sang Jenderal yang menambah kebingungan masyarakat tentang status Barada E. Polri mengumumkan kasus 93 bahwa Barada E sudah dijadikan tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya. Tapi berapa jam kemudian diumumkan lagi bahwa belum ada tersangka. Komentar Mas Haryanto mengenai penjelasan dari Polri yang membingungkan masyarakat ini. Ya, yang pasti yang jelas polisi menambah bingung masyarakat. Satu. Karena sebelumnya masyarakat sudah ada kejanggalan, pengen tanya terus tiap hari itu kan kita kan menanyakan bagaimana kelanjutan daripada status Barada E itu ya. Karena sejak mula dari diekspos oleh Humas atau Karopenmas Polri itu hari Senin kan sudah diumumkan kejadiannya adalah percobaan penodongan atau pelecehan dilanjutkan dengan penodongan oleh Brigadir J, kemudian kepergok, kemudian dikeluar, panik ya, dua, kemudian ditembak lah oleh Barada E. Akhirnya yang di TKP kan yang ada kan korban meninggal. Tapi waktu itu langsung diceritakan bahwa ini Barada itu membela diri. Nah, jadi otomatis peran Barada ini kan penting banget ini, Mas. Sangat. Di mata publik, orang yang menembak itu ya pasti salah. Penafsiran publik kan kayak gitu kan itu. Walaupun dijelaskan bahwa ini dalilnya membela diri. Tapi kan apakah benar itu berdasarkan dari bela diri dan kesimpulan kayak gitu kan mestinya kan berdasarkan dari pengakuan saksi, ada saksi yang lain, kemudian ada bukti yang lain menunjukkan barulah disimpulkan itu bela diri dan sebagainya. Dan yang menyimpulkan bela diri itu kan nanti hakim pengadilan. Ya teorinya begitu. Makanya polisi kan dianggap menghakimi, sekarang malah jadi hakim kan. Sudah menjadi hakim. Ya, Jadi penyidik, hakim. Ya, juga. jadi itu intinya Mas, dengan ada pengumuman yang gini, masyarakat tambah bingung, tambah kecurigaan masyarakat atas ketidakbenaran daripada cerita itu. Itu Mas. Oke, Ya. sekarang menurut Mas Susno, penjelasan Humas Polri yang bertentangan, pagi berbeda, sore berbeda, ini merupakan sesuatu yang wajar, Mas. Ya saya jadi ingat ya, waktu dinas di Jogja di Solo, pagi kedelai, sorenya jadi tempe gitu. Nah, mestinya paginya kedelai, sorenya tahu. Paginya mecele, sorenya tahu gitu. Oke, itu kan hanya supaya kita nggak tegang-tegang. Jadi penjelasan yang berbeda itu, apalagi dari institusi resmi itu kan nggak boleh. Karena bikin bingung buru-buru masyarakat. Kita yang sudah pernah jadi polisi, sekarang jadi pensiun pun bingung gitu. Bingung tuh di atas bingung. Kalau masih bingung bisa diobati. Tapi kalau udah bingung, nah ini parah. Jadi itu tidak boleh. Jadi, nah kemudian hal yang berita-berita yang kayak gini kan banyak. Terutama misalnya tadi katakan sudah jadi tersangka, bisa dilelat jadi tidak jadi tersangka. Hilang CCTV, ketemu, diralat lagi, oh bukan yang itu gitu. Nah, hal-hal seperti ini nggak boleh terjadi karena akan menambah down-nya, hilangnya kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri. Demikian. Tidak boleh, tapi itu sudah terjadi Mas masalahnya. Ya, Gimana? kalau gini, Mas, melanjutkan dari penjelasan Mas Susno, seolah-olah Polri itu melarang masyarakat berspekulasi. Padahal polisi sendiri penjelasannya berbeda kan sama. Jadi mestinya berspekulasi itu tidak boleh dilarang. Itu negara kita kan sudah jadi negara, bukan negara Orde Baru, tapi negara reformasi. After reformasi kita negara demokratis. Ada kebebasan. Kebebasan berpendapat. Nah, jangan dilarang. Tapi kalau mau tidak ada spekulasi, harus bertanya pada diri sendiri, mengapa mereka berspekulasi? Ya karena tidak ada keterangan.
kalau ada keterangannya nggak berspekulasi lagi, Keterangan yang memuaskan, ya keterangan yang masuk akal. dan nggak boleh juga berlindung bahwa ini rahasia penyidikan. Yang memang rahasia penyidikan akan menyebabkan tersangka merusak barang bukti dan sebagainya, terancam, jangan dibuka nanti saja di pengadilan. Tapi kalau yang biasa-biasa, misalnya proses penyidikannya di mana, sudah berapa saksi, sampai siapa, dan sebagainya, ya boleh-boleh saja, masa semua rahasia. Makasih Mas Susno. Mas Haryanto, apa dampak pemberitaan simpang siur dari Polri ini kepada masyarakat menurut Mas Haryanto? Ya, itu nomor satu ya, simpang siur pemberitaan. Pemberitaan itu kan hanya merupakan laporan daripada perkembangan kinerja, ya kan gitu kan. Iya. Nah, kinerjanya itu harusnya kan setiap step itu kemajuan kan. Kalau misalkan hari ini saya ditangkap dan kemudian besok pasti akan ditahan. Besok ditahan berapa hari penahanannya. Kemudian apa dikeluarkannya kapan gitu. Kira-kira perkembangan yang diharapkan masyarakat kan kayak gitu. Tapi berhubung ini perkembangannya tadinya dibilang statusnya masih pemeriksaan, kemudian sudah ditahan, kemudian ternyata tidak, itu kan menunjukkan betapa kurang tertibnya ya, betapa kurang tertibnya antara laporan perkembangan penyidikan dengan yang dilaporkan oleh Humas Polri gitu kan. Ini kita nggak ngerti mas, yang salah itu humasnya atau yang salah itu laporannya kepada humasnya itu kan. Informasi kepada Humas. Tapi itu risikonya dibawa oleh polisi kan itu. Ya. Jadi kalau saya lebih menyoroti ini dampak ini harusnya dipertimbangkan dan dievaluasi oleh polisi karena sekarang polisi ini lagi disorot, dicurigai gitu kan. Mestinya kerja yang baik, yang tertib supaya oh ya memang itu kerjanya benar. Jangan menunjukkan malah bolak-balik ini kan tambah tidak percaya kan mereka gitu. Ya boleh bolak-balik. Iya, jadi akhirnya menambah kecurigaan masyarakat makin kuat. Ini intinya kan kecurigaan masyarakat. Presiden aja juga curiga kok ada yang ditutupi kan. Iya. Makin banyak kita tidak memberikan sesuatu yang konsisten. Menunjukkan wah ya inilah. Tuh kan kayak gitu kan. Orang kan kayak gitu. Itu bolak-balik itu mungkin beda sama skenario-nya. Jalan ceritanya begini terus beda. Gini mas. Itu dalam pengumuman itu kan masih nggak jelas. Gini mas. Sekarang ada laporan pertama itu. Yang oleh tembak-menembak. Dulu diperbincangkan bahwa Baradae itu adalah saksi dalam tembak-menembak itu karena bela diri. Ini ada laporan berikut, Des. Isinya adalah penganiayaan, bahkan rencana pembunuhan. Logikanya, kalau dalam laporan ini pasti nomor satu yang diperiksa adalah ya Baradae. Ini kan nggak dijelaskan, ini sudah diperiksa atau belum, dan LP yang kedua sudah naik ke penyidikan atau belum. Iya. Mestinya kan itu Pak, yang diuraikan. Mestinya laporan LP itu sudah naik ke penyidikan. Dasarnya apa? Alat bukti yang cukup. Dua, misalkan ini adalah ini dan ini. Makanya Baradae atau kasus ini kita tingkatkan menjadi suatu penyidikan. Yang disidiki itu SPDP-nya itu apa kasusnya apa orangnya. Kalau mau clear kayak gitu loh gitu. Jadi intinya gitu lah. Tidak potong-potong. Potong-potong jangan ngomong yang orang nggak ngerti. Sudah ditingkatkan menjadi penyidikan. Yang mana? Yang tahu cuma polisi bang, itu pun bergeser mas. Yang ngomong. Yang ngomong belum tentu tahu juga mas. Oke. Itu tadi mungkin rahasia. Ya. Itu tadi adalah dampak kepada masyarakat. Kita jadi bingung. Iya. Dampaknya kepada Polri gimana? Ya kita bingung. Maksudnya lah yang lebih itu. Kan saya juga masyarakat mas, jadi ya bingung juga gitu kan. Ya. Sorenya begini, paginya begini, tangkap CCTV-nya juga gitu. Katanya sudah ketemu, besoknya diralat yang ketemu itu yang perjalanan dari Magelang sampai Jakarta, yang di sekitar rumah. Nah, untungnya saya nggak sampai minum pil obat pusing itu. Bingung. Oke. Lalu menurut Mas Susno pemberitaan Polri itu sebaiknya seperti apa Mas Susno? Sebaiknya Polri pertama menceritakan sejauh mana progres report daripada kasus ini, karena ini sudah menjadi milik publik, sudah diperintahkan Presiden, jadi tak perlu banyak-banyak yang dirahasiakan. Yang dirahasiakan yang betul-betul mengganggu jalannya pemeriksaan. Misalnya
apa saja yang telah dilakukan oleh Polri ini tak rahasia. Misalnya kami sudah meriksa sekian saksi, sudah menyita sekian senjata, sudah melakukan apa namanya Olah TKP. olah TKP, sudah membetulkan kesalahan-kesalahan daripada Kalau ada kesalahannya gitu ya. salahnya. Kalau tidak ada kesalahan ya Karena kita ngomong gitu kan. tidak semua rasio dalam TKP, tapi rahasia begitu diumumkan salah. Jadi kan dia tambah bingung. Apalagi mengungkap tersangka ditahan. Dan mestinya harus jelas ditahan di mana, dalam kasus apa, perkara apa, untuk LP berapa. Kan? Karena ada LP2 ya. Iya, ada 2 LP. Apakah LP-nya dari advokat, apa LP-nya dari keluarga Pak Sambo, nggak jelas. Nah, sebab nggak jelas ini, masyarakat berspekulasi. Dan Mas kalau dalam kasus ini kan masih tersangkanya banyak ya, karena kan yang disampaikan ada penganiayaan, ada apa tuh pembunuhan. Kalau saya ada kalau yang laporan pertama kan pelecehan. Iya. Kemudian ada Brigpol J yang meninggal itu, tapi ada Barade yang menembak. Kemudian mungkin ada yang di situ yang lain yang penganiayaan, Mas, ada ya penganiayaan. itu kalau dari LP sebetulnya kan penganiayaan, pembunuhan, perencanaan, siapa yang merencanakan dan sebagainya itu masih kemungkinan sangat banyak. Iya, terus menghilangkan HP. Nah, gitu. Jadi kasus ini kalau polisi tidak mengumumkan dengan jelas, misalnya si A ditahan untuk perkara apa, LP nomor berapa, di mana, A1. Nanti si B bagaimana, orang kan bertanya LP nomor sekian tentang ini, jelas lah gitu, jangan buat bingung. Sebagai manusia, Mas Susno, polisi kan bisa berbuat salah, Mas. Bisa. Ya, termasuk polisi yang nangani kan bisa berbuat salah, Mas. Tapi apakah boleh membohongi masyarakat? Boleh, Mas. Boleh berbuat salah, tapi tidak boleh membohongi. Itu prinsip. Salah dalam kejujuran nggak apa-apa. Saya salah mengumumkan misalnya. Karena khilaf ya. Khilaf. Bisa saya katakan 1 tambah 1 sama dengan 9 gitu. Salah karena kasih kebodohan. Jujur gitu kan. Menurut Mas Herento, apa saja penjelasan dari Polri ini yang dirasakan itu kurang pas gitu, kurang tepat itu? Nah, kita pakai istilah kurang pas ya. Nanti kalau nggak salah nanti sangkanya kita menggurui ya. Menghakimi. Ya, menghakimi. Kurang tepat. Sok hebat, sok tahu, sok dipilih. Nah, jadi kan bukan itu maksud kita lah. Bahasa lain, Mas. Misalnya harga naik, bukan naik, harga disesuaikan. Itulah kira-kira gitu. Jadi intinya gini Mas, kita hanya ingin menunjukkan mana-mana, kita kan ini dari sudut pandang masyarakat. Kita sekarang ini bukan polisi di luar masyarakat. Jadi kita mendengar mana yang kurang pas itu ya menampung keluhan masyarakat ini kan, bukan pendapat kita loh ya. Ya. Antara lain yang bisa kelihatan itu kan yang sering diperdebatkan itu tadi. Baradae itu menembak karena bela diri. Contohnya gitu. Diumumkannya hari Senin. Itu kan sudah kesimpulan. Penyidikan baru 3 hari. Bagaimana olah TKP-nya? Ya. Bagaimana berkasnya itu? Kemudian bagaimana menyita barang buktinya? Masih pakai izin dari pengadilan. Hari ini Senin, Jumat, 1 minggu. Kapan minta izin dari pengadilan? Akhirnya masih cair kan? Keluarga itu. Sudah diomongkan motifnya. Motif itu merupakan kesimpulan paling belakang itu. Harusnya sudah penyidik meriksa saksi berapa lengkap semua. Apakah bisa melihat bahwa ini bela diri itu baru diumumkan disimpulkan ya. Itu pun mestinya kesimpulan kayak gitu tuh diumumkan setelah rekonstruksi Mas. Iya. Berdasarkan bukti yang awal. Nah itu satu gitu ya. Jadi kok ujuk-ujuk gitu. Ini Mas ya akibatnya apa? Menimbulkan teori-teori yang berkembang sendiri-sendiri. Jadi jangan disalahkan kalau orang kalau gini tukang becak ngomong itu kasus simpel. Jangan gitu menimbulkan kan selama ini kan di counter. Wah tolonglah jangan ini bikin situasi kan. Kalau advokat ya supaya laku ya langsung aja dibesar-besar ya analisis ya pokoknya gini-gini pakai teori boleh aja kan itu kan dilakukan oleh polisi. Itu yang pertama kali itu kan. Kemudian Baradae kapan ditetapkan sebagai tersangka? Kalau orang umum kan menurut saya yang mati Brigpol J, yang meninggal Baradae. Udah apapun secara kesimpulan awam
Ya pasti yang salah yang nembak sama yang korban yang mati dong. Iya, karena tembak-tembakan selektif. Gitu kan. Hmm. Inilah yang mestinya dibuktikan oleh polisi. Jadikan tersangka dulu, baru Gitu. perkembangannya bagaimana. Mas itu. Jadikan tersangka, tahan dulu cepet, diperiksa-periksa. Setelah itu ternyata setelah berkas nanti dikirim ke pengadilan, perkara itu bebas karena not bail atau ya apa normal atau not bail terserah. Perkembangan di pengadilan Di nanti. pengadilan nanti yang menentukan. Jadi itu berita itu mengatakan bahwa itu keliru menurut saya mengatakan bahwa ini Bela diri brigadir jenderalnya itu brigpolnya itu adalah yang ancam. pelaku kan. Itu kan korban kan nggak terima jadinya kan. Iya. Itu contohnya itu mas pemberitaan. Kemudian ya ini akibat daripada pemberitaan yang keliru mas tadi prematur dan kemudian kejanggalan-kejanggalan gitu ya akhirnya kan timbul teori yang dikembangkan oleh para pakar psikologi massa tidak ada kejahatan yang sempurna. Dan kita setuju itu, tidak ada senjata itu. Ini Ya. itu tadi konsekuensi daripada ketidakjelasan itu dan penjelasan yang betul menimbulkan tanda tanya itu risikonya kayak gitu mas. Maksudnya kalau seandainya polisi tidak jujur, seandainya ya saya bicara seandainya bukan menghakimi, seandainya polisi membuat rekayasa, ya reka-reka kasus itu juga tidak akan sempurna mas. Iya jelas. Apalagi apalagi cuma dirakam cuma singkat masih banyak yang kedodoran kan gitu. Seandainya itu rekayasa ya. Apa namanya menulis skenario film ya. itu berbulan-bulan. Apalagi kejadiannya ada mau dibuat film lain yang kira-kira kopinya kayak gini tapi jalan ceritanya lain. Nah itu angel loh mas. Jangankan skenario film mas, saya bikin skenario podcast pembukaan itu aja udah sampai hasilnya cuma 3 menit. Angel. Kalau ingin nutupi suatu kasus dengan skenario buatan, ya pasti ono dan banyak risikonya lah. Ya, dan ini dugaan masyarakat ya seperti itu. Kenapa? Bolong gitu kan? Bolong ini bukan karena disensor filmnya digunting ya. Zaman dulu kan film digunting gitu kan. Nah ini kan bukan karena digunting, kan bolong gitu kan. Jadi perbaikilah. Yang memperbaiki kan harus polisi sendiri. Harus ya polisi sendiri, kan penyidiknya dia, kan sutradaranya dia. Jadi misalnya diperbaiki dengan apa? Ya apa kejadian yang sebenarnya jujur. Kan ada nyanyi siapa Raja ya. Jujurlah padaku. Bisa aja jujur. Jelek kalau yang sombong. Bisa nyanyi ngakunya. Oke Mas Susno. Menurut Mas Susno saat ini Baradae sudah pada di mana Mas Susno? Nah, yang paling tahu di mana dia adalah Baradae dan adalah penyidik. Tetapi kemungkinan ya ini kan saya ini bukan dukun ya mas. Aku belajar dukun dulu sudah muter 40 hari 40 malam belajar ilmu dukun. Kemungkinan ya berada dilindungi atau diamankan oleh penyidik supaya dia tidak terganggu, tidak dipengaruhi, tidak terancam. Apa maksudnya diamankan itu apa mas? Diamankan itu ya siapa tahu dia merasa terancam. Gitu. Yang memanfaatkan LPSK? Nah, bisa jadi. Tapi ada persyaratannya di LPSK betul-betul dia berstatus sebagai tersaksi gitu dan betul-betul dia terancam. Bisa juga dia sedang menahan air mata gitu. Kok merenungi maksudnya? Merenungi maksudnya. Salah pilih. Ini jadi. Nah kemungkinannya kan itu. Kita tidak tahu persis. Tidak tahu persis. Oke. Tapi saya mas itu masih banyak kemungkinan yang lain. Kan ada tim khusus yang bekerja ditunjuk oleh Kapolri. Kemungkinan tahu juga tim khusus. Untuk mengawasi kan. Ya. Tim khusus kan fungsinya mengawasi jalannya penyidikan. Begitu Pak tim khusus masuk, maka ini pasti Baradae mesti dilindungi diisolasi caranya. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan LP yang baru. Ya. Maupun untuk kepentingan in case LP yang lama ada kejanggalan atau yang perlu dikoreksi. Pasti ini dibutuhkan. Ya. Perlu diisolasi supaya apa? Supaya dia tidak terkontaminasi kepada pengaruh-pengaruh yang lain, mungkin
kamu harus nanti ngaku gini dan sebagainya, itu kan, itu. Dan dia juga terkonfirmasi pada laporan yang baru ini, jangan sampai dipengaruhi ini, pokoknya gini-gini kamu bantu gini, intinya gitu Mas. Jadi kemungkinan itu masih ada. 19 mah ya isoman. Isoman itu paling cocok. Oke, terima kasih banyak Mas Kusno, Mas Arianto. Demikian pemirsa sekalian, perbincangan sore hari ini tentang kemungkinan keberadaan Baradae dan dia sedang apa ya. Pertanyaan masyarakat tentang keberadaan dan status Baradae saat ini masih belum bisa dipastikan akibat dari penjelasan Polri yang berubah-ubah, akibat dari penyidikan Polri yang masih banyak kekurangannya, banyak kejanggalannya. Kami sebagai mantan polisi yang betul-betul mengamati perkembangan kasus ini hanya bisa memperkirakan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami. Kami sangat berharap polisi segera dapat menjelaskan keberadaan dan status Baradae dalam kasus di rumah Sang Jenderal ini. Itu yang bisa dapat kami lakukan. Iya. Semoga. Amin. Semoga.